Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu kembali dengan channel Bagi Berita ID yang menyajikan berita terupdate dan teraktual demi kepentingan masyarakat ke depan. Bersama saya telah hadir Bapak Haji Latif dari Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa yang keberapa kali tentunya, tetapi bukan di channel ini. Dalam rangka pada malam hari ini kita silaturahim pembahasan tentang masalah galian C yang marak. Kemarin itu sempat terjadi aksi yang dilakukan oleh beberapa teman-teman penutupan galian C yang ada di dua lokasi, yaitu di Desa Batuan dan Kasengan. Tentunya Pak Haji sudah tahu bahwa selama ini tempat galian C atau tambang galian C yang ada di Kabupaten Sumeneb ini kan tidak berizin semua, kan seperti itu Pak Haji. Tentunya Pak Haji yang membidangi tentang galian ini di Komisi Pak Haji melihat fenomena maraknya tambang-tambang ilegal yang ada di Kabupaten Sumeneb itu bagaimana Pak Haji? Begini, kalau memang kita mau berbicara masalah regulasi, kami di Komisi 3 sudah melakukan dan beberapa kali sudah turun ke lapangan. Itu sudah anggaplah tidak bisa dihitung. Saking banyaknya ya Pak? Iya. Dan saya pribadi merasa terima kasih dan saya pantas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, karena dengan begitu mungkin ya dari pemangku juga dari daerah atau ya dari teman-teman yang sebagai pengusaha mungkin juga ikut tergugah dengan adanya teman-teman yang sudah turun ke lapangan. Yang ke satu, yang kedua, kami di komisi kemarin juga sempat saya sampaikan dengan pihak-pihak terkait tentang maraknya tambang-tambang ilegal ini. Dan respon dari mereka, alhamdulillah, untuk saat ini perda untuk RT RW itu alhamdulillah sudah ada anggarannya. Insya Allah akan dibahas, kalau tidak salah saya mungkin bulan depan. Berarti selama ini memang tidak ada perda RT RW yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, karena mohon maaf ya Pak Haji ya, melihat dari tambang-tambang galian C yang ada di Kabupaten Sumeneb ini sebetulnya sudah lama beroperasi. Artinya bukan hanya pada zaman sekarang ini ketika anggota legislatif periode 2019-2024 ini akan membahas tentang perda RT RW itu, baru periode ini yang akan dibahas. Berarti sebelum-sebelumnya tidak ada peraturan itu, atau memang tidak pernah dibahas, atau memang tidak ada dalam benak pikiran para anggota legislatif kita untuk membuat perda tersebut Pak Haji? Ya kalau saya berbicara sekarang ya. Iya Pak Haji. Karena saya hasil proses dari 2019 ke 2024. Iya. Jadi kebijakan awal mungkin sebelum saya duduk di kursi legislatif, saya nggak tahu. Dan bukan saya posisinya mengaku-ngaku itu. Saya malah mendorong agar supaya perda RT RW ini disegerakan. Karena apa? Kita posisinya kan bingung. Dan kalau tidak ada perda yang mengatur tentang galian C itu, maka teman-teman pengusaha juga bingung mau mengurus izin kemana atau regulasinya itu bagaimana. Masalahnya kalau kita teman-teman pengusaha itu mau mengurus izin ke daerah, ke provinsi atau ke pusat, karena ketentuannya sekarang saya dengar di SDM pusat. Begitu. Bukan provinsi lagi ya Pak Haji ya? Yang saya tahu itu pusat sudah. Pusat sekarang diambil alih. Berarti yang kemarin informasi bahwa pengurusan izin itu ada di provinsi sekarang diambil alih oleh pusat. Pusat.
Selaras dengan itu bagian dari SDM pusat itu juga ngeklik apa sudah ada perdanya yang mengatur. Karena di perda itu kan memperjelas di mana zona yang boleh, di mana zona yang tidak boleh. Berarti mohon maaf Pak Haji, selama ini para pengusaha itu apakah pernah melakukan pengurusan izin terkait masalah tambang mereka itu, atau memang tidak pernah, atau memang terkendala dengan adanya persyaratan perda RT RW yang harus ada di kabupaten ini, seperti itu Pak Haji? Kalau itu mungkin harus mengundang pengusahanya. Iya, iya. Karena itu, ya. Saya juga mohon maaf, saya bukan pengusaha tambang. Iya, iya. Nggak, begini, melihat fenomena yang selama ini maraknya penambangan ilegal itu, saya selaku masyarakat sebetulnya merasa prihatin. Apa langkah-langkah dari pemerintah kabupaten dan juga dari bapak-bapak anggota legislatif, karena terus terang sebetulnya kami selaku masyarakat merasa bukan ingin menghalang-halangi, bukan ingin menutup dan sebagainya. Kami sebetulnya menginginkan bagaimana tambang itu ilegal sesuai dengan regulasi yang ada. Karena terus terang dalam era pembangunan ini galian C itu amat dibutuhkan. Betul. Baik dari sisi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat maupun oleh para pengusaha, itu sangat dibutuhkan. Tetapi dengan adanya tambang ilegal yang tidak berizin ini kan otomatis selain merugikan lingkungan yang tidak sesuai dengan RT RW yang akan ditentukan beberapa bulan lagi oleh anggota dewan ini, tentunya di sana ada faktor pendapatan ke daerah yang tidak akan pernah masuk sama sekali. Karena ketika ini ilegal, otomatis tidak ada regulasi yang mengikat tentang hak atau kewajiban dari para penambang itu memberikan kontribusi yang jelas untuk daerah. Kan seperti itu, Pak. Kontribusi APBD. Ya, PAD lah, PAD. pendapatan asli daerah, Ya, seperti PAD, itu. ya. Selama ini kan kami lihat, mohon maaf ya Pak Haji ya, sepertinya memang ada semacam pembiaran dari pemerintah Kabupaten Sumeneb ini maupun anggota legislatif untuk para pengusaha tambang ilegal ini melakukan kerja itu sampai mengeksploitasi lingkungan yang sedemikian parah. Seperti kemarin waktu kami ke sana itu sudah seperti itu, meskipun ada LIBT untuk kepentingan pertanian, membuka lahan pertanian, itu kan hanya sebagian alasan dari orang-orang yang punya kepentingan tambang ilegal ini kan. Seperti itu Pak Haji. Karena kalau dilihat dari struktur tanah itu tidak bisa dibuat pertanian seperti itu. Mereka melakukan pertanian itu karena mereka yang menjaga di sana, kan seperti itu. Iya. Jadi saya lihat fenomena ini memang ada pembiaran dari aparat penegak hukum maupun Satpol PP. Karena terus terang meskipun kewenangan pemberian izin itu sekarang ada di pusat, otomatis mereka juga punya kewajiban. Karena ini daerah mereka. Dengan kata lain kekuasaan mereka, kan seperti itu Pak Haji. Ya betul. Sekali lagi saya sampaikan, kalau fungsi pengawasan kami sudah lakukan. Kami dari Komisi 3 sering sidak ke lapangan. Tetapi selama ini tidak pernah diindahkan oleh para respon dari para penambang tersebut. Para penambang juga, dan kami menganjurkan untuk sementara diberhentikan dulu kegiatannya. Karena ini melanggar secara undang-undang. Karena kalau tanpa diatur di undang-undang, di perda lah, iya, di perda, ini yang jelas dampak negatifnya sudah sangat terasa sekarang. Apa dampak negatifnya? Ya tentunya batasan-batasan untuk bisa diambil atau dikeruk tanahnya itu tidak diatur. Iya. Kedalamannya ya Pak Haji? Iya, itu. Kalau perda ini sudah ada, kan tentunya ada mekanismenya. Iya, iya. Tentang apa saja yang boleh dikeruk dan kedalaman berapa yang boleh diambil, ya. Kan begitu. Ada batasannya. Semacam di ketentuan itu mungkin jenis ini yang tidak boleh, jenis ini yang boleh. Dan ini kalau di posisinya sudah ada perdanya, tentunya mungkin juga batasan dari jalan ini harus sekian. Harus ada ketinggian dari jalan 1 meter. Kan rata-rata ini di pinggir jalan. Iya, iya.
Kan begitu. Iya. Artinya kami kalau dari Komisi 3 lagi ngetol. Memang kami secara langsung, bukan tidak langsung, secara langsung kami turun ke lapangan dan melakukan himbauan-himbauan begitu. Begini Pak Haji, melihat fenomena yang sekarang ini, mohon maaf, selain faktor lingkungan yang sudah rusak seperti itu, dan Pak Haji mungkin selama ini akibat dari galian C itu kan sudah mendengar dan melihat sendiri bagaimana efek untuk kepentingan masyarakat. Seperti tahun kemarin itu ada banjir yang sampai turun ke bawah karena dari galian C di Batuan seperti itu, dan juga sekarang ini kan musim penghujan, otomatis dari tanah yang ada di ban para pengangkut galian itu kan ada di jalan. Kemarin itu sempat ada salah seorang pengendara sepeda motor itu terjatuh, seorang perempuan, karena setelah penambang galian C itu mobilnya lewat meninggalkan sebagian dari Kotoran, tanah-tanah yang melekat di bannya itu kan licin Pak Haji. Oleh karena itu melihat kejadian-kejadian seperti itu sebelum adanya korban jiwa, kami sebetulnya tidak mengharap ya, menginginkan bagaimana langkah-langkah real lah dari pemerintah Kabupaten Sumeneb dan juga anggota legislatif ini untuk segera secepat mungkin, selain menggodok tentang peraturan daerah RT RW ini, dan juga bagaimana tambang-tambang ilegal itu segera ditutup sementara. Karena kalau tetap dibiarkan seperti ini akan terjadi eksploitasi lingkungan yang besar-besaran Pak Haji. Karena kemarin itu kami sudah jalan itu, ya Allah, sudah seperti apa itu, seperti itu Pak Haji. Jadi dalam hal ini masyarakat tentunya ingin bagaimana pemerintah Kabupaten Sumeneb dan anggota legislatif ini betul-betul mempunyai kerja nyata untuk kepentingan masyarakat. Ya ini, kalau dari legislatif, bentuk responsifnya, insya Allah sudah, kalau anggaran sudah disiapkan, sudah ada. Insya Allah bulan depan ini kami lagi bahas. Kalau masalah penutupan, mohon maaf, mungkin kami tidak ada di situ, tidak punya ranah untuk menutup, cuman menghimbau, karena bukan tugas saya itu. Tetapi dengan kata lain, ketika anggota legislatif ini Pak Haji mengatakan bukan ranah, hanya memberikan himbauan, tetapi karena ini kan sudah menyangkut kepentingan masyarakat Pak Haji. Ketika ada kepentingan masyarakat yang dikesampingkan, kan otomatis bagaimana sih kinerja dewan dipertanyakan oleh masyarakat. Mungkin dengan kata lain nantinya anggota legislatif ini bisa berkirim surat atau turun langsung bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penutupan itu. Ya itu kan sudah saya sampaikan. Kami sudah beberapa kali turun ke lapangan. Dan kami menghimbau kepada penambang-penambang itu untuk diberhentikan dulu. Dan begitu kami sidak, kami tidak sendirian. Saya turun itu, kami di komisi itu dengan penegak hukum yang lain, penegak perda. Dalam hal ini kami dengan Satpol PP. Ada juga dari teman-teman wartawan juga ikut ke situ. Kami menghimbau untuk saat ini, sebelum perda ini ada dan sebelum kalian ini ada izin, tolonglah ditutup dulu. Berarti memang butuh ketegasan murni baik dari anggota legislatif, dari pemerintah Kabupaten Sumeneb dan aparat penegak hukum ini harus melakukan dengan cara penutupan Kalau paksa. dari kami dari komisi, ya, dari Komisi 3 counterpart kami itu masalah lingkungan hidup, kami memang tegas. Kami sudah sampaikan, malah kami di paripurna, saya pribadi menyampaikan, sampai kapan kita menunggu kita ini lingkungan kita ini sampai rusak. Artinya kalau di daerah ini memang posisinya sekarang diambil, regulasinya itu diambil pusat. Regulasi perizinannya ya Pak Haji. Betul. Ya? Hanya perizinan. Dengan kata lain kan perizinan. Betul. Ya. Berarti ketika perizinan ini belum diselesaikan atau dengan kata lain belum dilengkapi oleh para penambang itu kan pemerintah Kabupaten Sumeneb ini harus mempunyai langkah tersendiri. Seharusnya. Karena ini kan kepentingan mereka sebetulnya dengan rusaknya lingkungan ini. Seharusnya. Berarti selama ini kesannya pemerintah Kabupaten Sumeneb ini tutup mata dengan adanya penambang ini, kan masyarakat akan timbul tanda tanya, ada apa, kan seperti itu. Apakah mohon maaf Haji ya, apakah benar selentingan kabar bahwa mohon maaf para pengusaha galian C itu sebagai ATM berjalan atau sudah setor kepada oknum-oknum tertentu
Sehingga langkah-langkah yang seharusnya diambil, tindakan-tindakan tegas yang harusnya diambil pemerintah Kabupaten Sumeneb dan juga APH ini kesannya seperti membiarkan atau ya monggo lah silahkan, wong yang penting enak seperti itu ya Pak Haji ya. Kali ini kalau menyangkut masalah itu saya no comment. Tapi sejatinya kalau fungsi pengawasan dan himbauan dari kami, dan kami sudah mengadakan rapat juga dengan pihak terkait untuk segera ditutup, kami sudah laksanakan. Kami sudah laksanakan, itu bukan 1-2 kali. Tetapi kenyataan di lapangan kami tidak didengar. Kami sudah sering RDP dengan pihak terkait dalam hal ini malah kami kemarin gabungan lingkungan hidup sama Satpol PP. Apakah dinas perizinan juga tidak dilibatkan Pak Haji? Karena enggak, kemarin tidak melibatkan itu karena kami ini posisinya kalau itu mungkin perlu gabungan. Kami kan di Komisi 3 itu counterpartnya kan memang lingkungan hidup. Kami juga kemarin mengundang Satpol PP itu dalam rangka untuk mengawal ikut kami ke lapangan, begitu. Setelah pascanya dari lapangan kami melakukan RDP, begitu. Berarti dengan kata lain anggota dewan ini sudah melakukan himbauan dan meminta dari pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan juga kepada kepolisian untuk segera melakukan tindakan penutupan tambang tersebut ya Pak Haji. Iya, saya sekali lagi saya sampaikan, saya dengan saya pribadi dan juga atas nama komisi, saya merasa ya wajiblah mengucapkan terima kasih dan saya pribadi apresiasi untuk teman-teman ini. Jadi kami merasa terbantu dengan hadirnya teman-teman ke lapangan, dan ya menurut saya ya dibilang tidak berdaya dengan ulah oknum pengusaha tambang ini ya bukan tidak berdaya, cuman kami kenyataan di lapangan sering sidak ke lapangan, tapi ya itu lagi saya sampaikan. Ya ditutup, dia tidak bekerja, bukan ditutup, tidak bekerja 1-2 hari, esokan harinya sudah bekerja lagi. Mungkin seharusnya aparat penegak hukum dan juga Satpol PP ini mengambil langkah tegas. Semisal menurut saya lah Pak Haji ya, karena terus terang kalau ini dibiarkan akan terjadi eksploitasi lingkungan yang akan tentunya merusak lingkungan yang akan tambah parah. Tentunya nanti ketika lingkungan ini sudah parah, pembenahan kembali itu akan terasa sulit. Saya kira saya sebagai masyarakat menginginkan bagaimana ada langkah tegas, baik itu dari pemerintah Kabupaten Sumeneb dan juga dari Satpol PP dan aparat penegak hukumnya langsung melakukan tindakan tegas. Saya kira kalau mereka tidak main-main dalam pendidikan tersebut, insya Allah tidak ada lagi tambang ilegal yang akan beroperasi, kan seperti itu Pak Haji. Iya, saya ya mungkin nanti ke depan ya saya pribadi ya menghimbau kepada teman-teman pengusaha juga untuk segera break dulu, karena kami sudah posisi bulan depan ini sudah mau membahas. Artinya mungkin ya terkait juga ini masalah kepentingan masyarakat umum, baik itu lingkungan, baik itu pembangunan. Masalahnya memang seperti yang sampean sampaikan, memang galian C ini tidak bisa lepas dari faktor pembangunan, kemajuan faktor pembangunan di Kabupaten Sumeneb. Begitu. Artinya ya bagi himbauan lah untuk teman-teman di saat ini ya barangkali bisa didengar dengan forum ini, ya tolonglah berhenti dulu untuk menunggu keluarnya perda ini, begitu. Ya tentunya kan kami sebagai masyarakat juga berharap bagaimana langkah-langkah real dari pemerintah Kabupaten Sumeneb ini melalui Satpol PP
dan juga dari kepolisian, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Kalau anggota dewan ini kan sudah melakukan sidak sekaligus sebelum himbauan sudah melakukan sidak dan sebagainya, tentunya langkah tegas ini juga harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan juga Satpol PP untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kan seperti itu Pak Haji. Meskipun dampak nantinya ketika penutupan ini mungkin pembangunan agak tersendat, kan seperti itu, tetapi ini kan untuk kepentingan bersama sebelum peraturan daerah itu bisa terbit sebagaimana keinginan bersama, sehingga tidak ada lagi tali ulur kepentingan dan sebagainya, sehingga kita nyaman melakukan usaha seperti itu kan untuk para penambang tersebut. Ya Pak Haji ya. Terus harapan Pak Haji ke depan sebelum terbitnya peraturan daerah RT RW ini, harapan Pak Haji untuk para penambang dan para penegak hukum ini bagaimana? Ya, harapan saya ya untuk para pengusaha tambang ini ya untuk segera berhenti dulu sebelum regulasi Perda ini selesai. Karena kami juga menginginkan pembangunan tetap jalan, juga lingkungan tidak rusak. Siap. Iya. Begitu. Artinya ayolah tunggu bersabar dulu. Memang posisinya ya karena kebutuhan, mungkin dia juga nekat lah posisinya. Iya. Tapi memang apa yang disampaikan Adinda ini memang betul-betul jadi harapan juga bagi saya untuk segera ditindaklanjuti dengan penegak hukum, begitu. Karena bagi saya pribadi dampaknya luar biasa. Kerusakan lingkungan itu ya sangat-sangat luar biasa, begitu. Ya, terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya. Semoga di sesi berikutnya kita bisa lagi bertemu untuk melakukan diskusi demi kepentingan masyarakat, tentunya dengan tema yang berbeda. Saya merasa bangga telah dihadirkan di apa ini, di channel acara Bagi Berita ini. Ya, channel Bagi Berita ini. Saya terima kasih. Ya, iya, saya sampaikan ya, sekali lagi saya sampaikan tentang pengawalan lingkungan di Kabupaten Sumeneb. Saya pribadi merasa ya harus mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Terima kasih saya sudah dihadirkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Haji, atas masukan dan sarannya. Tentunya ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya harap ditindaklanjuti, segera ditindaklanjuti tentunya oleh para penegak hukum dan juga pemerintah Kabupaten Sumeneb. Terima kasih saya sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.